juga capek, Mas. Jaga warung, ke sawah juga. Aku juga kerja kok. Nur, Apa? Nur. Ya ayolah. Mas, aku lagi nggak pengen. Aku ini juga capek, Mas. Jaga warung, ke sawah juga. Nur, kok kamu gitu sih? Aku ini kan suamimu. Aku juga kerja kok. Mas, pokoknya aku nggak mau. Zaini gregetan. Malam itu istrinya Nur Hamidah enggan diajak bersebadan. Ingatan Zaini penolakan Nur tak hanya sekali ini saja. Nur selalu beralasan sudah keburu letih dengan beban hidup. Hingga seleranya hilang di atas ranjang. Kamu ini ada apa sih? Ada apa? Yo sabar Nur, aku juga akan kerja dari Demak ke Semarang. Walaupun aku cuma cleaning service, tapi yo mbak bersyukur. Belum cukup, Mas. Biaya anak sekolahmu yang mondok itu gimana? Kepikir gak sama kamunya? Hah? Alah, aku tahu selama ini kamu pasti suka sama orang, ya kan? Gitu ya, kamu cemburu, Mas. Hah? Nggak dikasih terus nuduh aku. Hei, Mas, kamu jangan sampai ya hidup kamu itu tergantung dari istri. Ya. Awas. 20 tahun sudah Zaini bekerja sebagai pesuruh kantor di kota Semarang, Jawa Tengah. Penghasilannya tak seberapa memang, cuma Rp200.000 sebulan. Tapi Zaini bisa beroleh uang tambahan. Saban hari dapat upah dari mencuci sekitar 20 mobil karyawan. Lumayan. Total duit yang bisa dibawa pulang ke Demak sekitar Rp400.000. Zaini pulang ke Demak saban seminggu sekali. Cukupkah penghasilan Zaini untuk menghidup-hidupi rumah tangganya? Sementara Zaini memeras raganya di Semarang, istrinya Nur Hamidah berpanas-panas di bawah terik matahari di pematang sawah. Ia jadi buruh tani di kampungnya di Desa Mijen, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tahu betul penghasilan suaminya cekak, Nur membuka warung di rumah untuk mencukupi hidup. Bu, Yosi pamit berangkat ke pesantren dulu ya. Iya sayang, ya rajin ya, Iya. jangan males. Iya. Dari hasil pernikahan Zaini dan Nur Hamidah sejak 15 tahun silam, lahirlah dua putra mereka. Si sulung, Saifur Rahman, berumur 19 tahun. Safi, begitu panggilannya, sudah bekerja di pabrik. Lalu si bontot berusia 12 tahun yang sedang mondok belajar di sebuah pesantren. Aduh, Nur. Kamu ada apa lagi sih? Kok malah SMS kayak gini? Malah minta cerai. Aku ini biar begini-begini masih mau kerja, Nur. Bikin pusing.
Tekanan hidup buat Zaini dan Nur Hamidah cukup hebat. Pangkal soalnya ekonomi rumah tangga yang terus sempoyongan. Nur memandang Zaini tak bisa berusaha lebih dari hari kemarin. Sebab itu pula Nur tak jarang mengolok Zaini sebagai suami yang dalam bahasa Jawa disebutnya urip gandul. Artinya suami yang bergantung hidupnya pada sang istri. Ya habis hidupnya gini-gini aja. Gini-gini gimana? Aku juga masih kerja kok. Justru kamu yang berubah akhir-akhir ini. Pergi pagi pulang siang. Aku juga sering dengar dari tetangga, kamu sering pergi-pergian. Kemana? Mas, aku emangnya mau kemana sih? Tadi pagi aku ke pasar, terus ke warung. Kalau di sawah ada kerjaan, aku ke sawah. Aku dengar dari tetangga, kamu sering pergi ke kota gubuk. Kamu jangan nuduh sembarangan ya, Mas. Aku udah berhenti kerja. Zaman lagi susah. Pandemi, Covid. Mas, kalau kamu nggak kerja, dari mana pendapatan kita? Warung, sawah, mana cukup, Mas? Jangan sampai hidup kamu tergantung dari istri, tau nggak, Mas? Jangan itu! Nampaknya hidup bakal kian getir buat keluarga sederhana ini lantaran Zaini kena PHK sebab pandemi COVID-19. Awal tahun 2021 terhitung sudah 3 bulan Zaini menganggur. Ia luntang-lantung saja kerjanya. Akibatnya muncul kebiasaan Zaini yang merugikan istrinya. Zaini sering menilap uang warung dan ambil rokok seenaknya. Uangnya cuma segini sih. Safi! Safi! Ya Bu, Sini cepetan. apaan Bu? Ini kok uangnya kurang sih, Safi? Tadi ibu belanja itu nggak segitu jumlahnya. Anu Bu, Anu apa? Ngomong anu apa? tadi uangnya diambil sama Bapak. Tadi aku lihat, terus rokoknya juga diambil. Diambil sama bapak kamu? Iya, Kelewatan banget sih bapak kamu ya? Lama-lama ibu bisa bangkrut ini. Nur Hamidah sudah tahu ulah suaminya yang pengangguran. Ketika uang warung berkurang, rokok lagi-lagi hilang, Nur hanya bisa semprotkan kemarahan sesaat yang menyisakan sesak di dada. Sementara Nur banting tulang di sawah dan warung, Zaini mengarungi hidupnya dengan santai. Mas Eko mau berangkat, Mas? Kok sepi Mbak Nur? Pada kemana? Ada kok, Mas. Mas Jaini lagi di ruang tengah. Hari ke hari, ulah Zaini makin merepotkan istrinya saja. Setelah kebiasaan mencuri uang warung, kini persoalan cemburunya. Zaini begitu curiga pada setiap pembeli lelaki yang datang ke warung lalu terlibat obrolan dengan Nur, istrinya. Mas, bangun! Bangun, Mas! Kamu tuh ya enak-enakan banget sih duduk-duduk. Cari kerjaan dong, Mas. Alah, tadi itu siapa yang beli rokok? Hah? Beli rokok aja akrab banget kayak begitu. Mas, kamu tuh ya udah nganggur ngambil uang di warung, ngambil rokok, cemburuan lagi. Gak jelas banget sih, Mas. Hah? Lama-kelamaan Nur tak tahan juga. Ia seperti menjalani dan menanggung beban hidup sendiri. Dok, sing sabar. Lah wong gitu-gitu juga suamimu loh. Aku kurang sabar gimana sih, Bu? Udah nganggur cemburuan lagi, Bu.
Cemburu itu cemburu sama siapa? Lah wong cemburu kok bisa cemburu gimana itu loh? Cemburu gimana maksudnya? Ya cemburu, Bu. Tiap lelaki yang ke warung itu, yang pada belanja itu, aku layani dengan ramah. Dia malah cemburu, marah. Kan gak jelas. Terus Mas Jaini itu, Bu, udah males tau nggak mau usaha cari kerjaan. Terus aku mau gimana? Aku harus gimana, Bu? Kamu selingkuh lagi ya sama lelaki lain? Apaan sih, Mas? Otak kamu lo curiga terus, Mas. Gimana aku nggak curiga? Wah, aku ini suami kamu, seharusnya kamu melayani aku. Aku nggak mau. Zaini dan Nur kian renggang, keharmonisan rumah tangga mereka pudar. Kehidupan bercinta mereka sebagai suami istri jauh dari hangat. Nur atas alasan capek bekerja berkali-kali menolak ajakan bercinta. Ujungnya Zaini makin dirasuki cemburu. Ia mengira Nur telah berselingkuh dengan lelaki lain karena dirinya pengangguran. Lengkaplah kesimpulan buruk Zaini pada istrinya. Akhirnya, ini yang dilakukan Zaini pada istrinya di pagi buta tanggal 22 Januari 2021. Zaini keji. Usai membunuh istri, Zaini seketika dibekap panik. Apa kata tetangga jika kelak tahu? Assalamualaikum. Pak, Ibu mana? Pagi ketika sudah terang tanah, Zaini terlihat tenang. Di ruang tamu, ia bersantai ditemani segelas kopi hangat. Zaini sudah siapkan skenario perihal kematian istrinya. Ada orang yang beli. Heboh baru meletup setelah anak sulungnya menyaksikan tubuh ibunya penuh luka dan darah tergeletak di kamar. Saiful Rohman sontak melolong. Ibu! 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 Pak! Pak! Ibu kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Pak! 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 Itu Ibu kenapa? Pak! Ibumu tadi jatuh. Hah? Ah, gak mungkin Pak. Itu Ibu kenapa? Aduh. Aduh. Aku harus lapor nenek. Tenang, Bu, tenang. Nur itu meninggal karena COVID. Jadi sebaiknya kita menjauh, Bu. Jangan deket-deket. Apa iya Pak Jaini? Bu Nur kena COVID? Kayaknya saya belum dengar informasi ada warga yang kena COVID di kampung ini. Iya benar Mas Jaini. Zaini tega berbohong soal kematian istrinya. Kepada warga yang segera merubung, Zaini bilang kalau istrinya meninggal karena mengidap corona. Warga curiga. Mereka tak lantas percaya begitu saja. Ya Allah ya. Ibu Nek. Ibu. Ya Allah. Nur. Nur. Kamu kenapa Nur? Ya Allah ya Rabbi Nur. Nur. Nur ya Allah. Pak Zaini, kenapa sampai Nur tega melakukan ini terhadap istri Bapak? Belakangan ketika kepala dusun datang, Zaini makin gelagapan.
Barulah sebab kematian Nur jadi jelas. Bukan karena corona, tapi dibunuh. Zainilah pelakunya. Saya lagi. Saya curiga dia sudah selingkuh, Pak. Apa itu sudah dibuktikan? Kalau begitu, sampean saya kira lapor polisi yo. Aku tak tunggu di sini. Ya? Ya. Polisi datang memeriksa jasad Nur. Dengan dugaan kematian korban tak wajar, polisi menggelandang Zaini. Saya menemukan pisau ini di dapur, ada bercak darahnya. Amankan ya semua barang buktinya. Siap. Mari. Pak Kadus, Iya, Pak. kami sudah melihat apa sebenarnya yang terjadi sama Ibu Nur. Jadi untuk sementara waktu, Pak Zaini kami bawa dulu ke kantor untuk diminta keterangan. Baik, Pak. Baik, Pak. Bangun. Mari Pak Kadus. Ya, makasih, Pak. Bu. Baik, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2021, dimungkinkan sekira pukul 4, di mana korban ini yang berinisial NK memiliki suami dengan inisial Z. Pada saat itu, suami mengajak untuk melakukan hubungan suami istri dengan korban. Namun, karena kondisi sesuatu hal, korban melakukan penolakan. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa korban ini dilakukan penganiayaan yang sampai akhirnya meregang nyawa si korban oleh pelaku, yaitu suaminya sendiri. Kemudian dipastikan pelaku melihat bahwa korban telah meninggal, pelaku mengalami seperti linglung. Sempat dia pergi dari rumah, namun karena dia ketakutan, dia menyampaikan kepada penyidik dan dia kembali. Kemudian menyampaikan berita kepada perangkat desa, di mana perangkat desa itu Pak Kades dilaporkan bahwa istri si pelaku itu terkena COVID-19. Harapannya dia menyampaikan itu supaya jenazah tidak disentuh sama sekali dan tidak dilihat oleh warga ataupun perangkat. Pernah. Berapa kali? Enggak cuma satu kali. Di mana? Ada. Di mana, Pak? Ya ada lah. Iya, di mana lihatnya? Di mana lihatnya? Jalan. Di jalan. Lagi apa? Bisa jadi kan Pak ojek atau apa? Udah lama itu. Udah lama ganti cowok enggak anu. Ganti cowok. Di jalan tukang ojek tadi atau apa? Enggak ngojek. Sebelum punya motor juga itu. Ketemu orang, dijemput orang sebelum punya motor. Saya nggak pernah negor. Negor itu nanya selingkuh atau enggak gitu. Pernah nanya enggak ke istri langsung? Enggak. Jangan pernah nanya. Saya nggak pernah tanya. Nggak mungkin. Tetap dukiri nggak mungkin. Tetap dukiri nggak mungkin. Dia Nggak mungkin apa? Nggak mungkin ngaku? nggak mungkin ngaku lah. Ibu pernah dengar Bu Nur sama Pak Zaini ini nggak sih Bu bertengkar cekcok gitu? Nggak pernah. Diam, Mbak. Diam. Pak Zaini diam aja. Tapi nggak pernah dengar Ibu Nur bertengkar sama. Iya. Cekcoknya itu pas baru-baru ini atau udah lama sih Bu sering bertengkar? Udah lama. Udah lama. Itu udah lama nggak kerjanya itu udah lama Pak Zaini? Udah lama. Hah?
Sudah lama. Ya. Udah berapa lama Pak? Kira-kira Pak Zaini udah kerja jadi pengangguran? Yalah, 3 bulan juga. 3 bulan ada. Terus kan katanya Pak Zaini, Bu Nur itu katanya selingkuh, itu bener nggak sih? Enggak. Jenenge piye ya? Ada orang beli rokok. Jenenge kan mesti nggih ngobrol-ngobrol. Cemburu. Beli rokok, beli kan cemburu. Ibu saat itu gimana posisi tidurnya? Telentang, miring? Posisinya lurus. Telentang. Telentang, pakai selimut. Sampai mana selimut? Sampai leher. Terus Bapak saat itu posisinya di mana? Bapak posisi itu ada di ruang tamu. Di ruang tamu. Duduk sambil ngopi. Duduk sambil ngopi. Ibu juga di ruang tamu? Di kamar. Ibu di kamar. Terus? Saya panik terus mencari ibu, mencari Yang Simbah. itu ada luka-lukanya di mana aja? Bagian bibir sobek, atas bawah, terus di bawah bibir, dagu, ada tusukan. Terus ini lagi leher di sini. Kuping penuh luka, darah netes terus. Terus di sini? Ya. Udah. Terus pas kamu lihat? Pas kamu lihat ibu itu, terus apa yang kamu lakukan? Saya panik terus bergegas ke rumah nenek. Kalau motif dari pelakunya adalah dia berpersepsi atau berprasangka kepada istrinya bahwa istrinya melakukan tindakan perselingkuhan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan itu tidak terbukti. Untuk ancaman hukuman yang dilakukan oleh suami ini, karena kita kenakan pasal pembunuhan berencana, ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pasal berapa? Pasal 340 KUHP.